Hello, welcome to my channel. This is the second example of the jadi ngomong bahasa Inggris ya? Lupa ya. Ini sampel kedua mengenai kecepatan. Nah, di video pertama kita kan sudah melihat tentang kecepatan, jarak, dan percepatan, tapi itu kendaraannya dalam jarak garis lurus. Nah, soal ini dia itu ada dalam sumbu X dan Y. Nah, ini cukup unik nih. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba ya kita biasakan semua, kita set dari diketahuinya apa nih. Yang kita tahu sampai saat ini adalah dia dibilang X. X itu maksudnya S pada posisi X ya. Bisa dicoret ya? Yang bisa dicoret ya. Oke. Itu 8T. Lalu S pada sumbu Y sama dengan X kuadrat per 10. Nah, ini uniknya persamaan di Y mengandung nilai X. Nah, ini cukup menantang nih. Lalu T-nya adalah 2 second yang ditanyakan. T-nya 2 second. T 2 second ditanyakan apa? Jadi magnitude dan direction. Nah, karena dia sumbunya X dan Y, ada magnitude. Magnitude itu bahasa gaulnya, magnitude itu sebenarnya berapa sih nilainya gitu ya. Nilai dari kecepatan dan nilai dari akselerasi dan arahnya. Jadi kecepatannya itu kemana nih arahnya? Di sumbu X dan Y ini. Begitu juga percepatan itu arahnya kemana di sumbu X dan Y ini. Ini yang ditanyakan. Diketahuinya kok dikit banget ya. Ya wes, gak apa-apa, kita coba ya. Pertama ini ngomongin V ya. Kita selesaikan yang V dulu ya. Yang V dulu selesaikan yuk. Dijawab sekarang. Oke. V-nya itu, kecepatan itu ada dua. Ada kecepatan di sumbu X dan ada kecepatan di sumbu Y. Nah, kecepatan di sumbu X itu kita bisa dapat dari, ingat ya, ini ada jarak, ada kecepatan, ada percepatan. Dari jarak ke kecepatan gimana caranya? Turunan. Oke. Sekarang S yang X dan X yang Y ya. Coba ya. Sx sama dengan 8T. Nah, Vx-nya berapa? Hah? D apa nih? Dx per dt. Betul. D 8T per dt. 8T per dt sama dengan gimana? Ini 8 ya, dikalikan 1. Satunya dari mana nih? T tanggal 1. T 1 min 1. Jadi 8T pangkat 0 sama dengan 8. Satuannya apa? Feet per second. Oke, kuncinya 1. Bisa coba nggak? Oh, nggak bisa. Dapat 1 ya. Kecepatan di sumbu X ini, di sini kecepatannya adalah 8 feet per second. Nah, jangan bingung juga, ada menggambarkan turunan itu menggunakan dot. Jadi misalnya X itu adalah Sx, lalu turunan pertama itu adalah X dot. Kurang jelas ya. Ini X tapi ada titiknya nih, dot. Ini adalah Vx. Lalu turunan kedua dia tulis tinggal X double dot. Ini adalah AX. Sama aja. Cuma namanya apa? Simbolnya aja jadi kayak dot sama double dot. Oke, tadi udah ketemu 1,
Vx sama dengan 8. Ini bisa nggak ya kita crop lagi nih? Coba ya. 8. Aduh, salah lagi. Udah. 8 kok 8T sih? 8 feet per second. Ini coba kita crop. Nggak kelihatan lagi. Oke, nggak bisa. Dah, lupakan. Oke, udah dapat satu ini. Fx 8 feet per second. Sekarang kita cari Fy. Nah, Fy ini yang agak keriting nih. Fy, ingat ya, Fy adalah dy per dt, dimana diketahui y nya itu ada sumbu x nya. Pusing kan? Atau kita bisa ngomong y dot ya, jadi y dot, udah keren pakai y dot dot. dy, d x nya berapa? X nya itu y nya adalah x kuadrat per 10 per dt. Nah, ada yang namanya chain rule. Kita pindah ke sini ya. Chain rule atau aturan rantai. Nah, sebenarnya ini gini, konsepnya adalah misalnya saya ada persamaan gini, 8 dibagi 2 ini sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Atau yang ekstrim deh, yang 8 deh. Saya 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Nah, ini saya bisa rubah kan begini, 8 dibagi 4 dikali dengan 4 dibagi berapa nih? Berapa yuk? Nggak tahu saya. Bagi 4 juga kan? Artinya dia lagi gitu. Sehingga ini bisa saling menghilangkan. Enggak. Saya mau rubah di sini berapa aja bisa. Misalnya saya mau tulis sekarang 8 dibagi 10 kali 10 per 4. Yang penting tuh angka 8 ini dan angka 4 di sini. Ini berapa aja boleh. Ini yang dibilang chain rule. Nah, sekarang di persamaan ini gimana nih? Saya bisa dong tulis seperti ini ya. Vy sama dengan dy per dt. Jelek banget. dy per dt. Kok pesan apa nih? Ntar ya, ada iklan ya. Ada pesanan ini. Pesanan sarapan. Oke, kita lanjut ya. Ya, namanya belajar di rumah ya ada aja. Apa itu? Mie ayam? Mau dong? Nah, lanjut ya. dy per dt itu kita bisa tuliskan nggak jadi seperti ini. dy per dx dikalikan dx per dt. Nah, kenapa kita bikin seperti ini? Karena ingat tadi di persamaan y itu ada terkandung nilai x 2 per 10. Berapa tadi? Kok 2 per 10? Berapa tadi angkanya? Itu tuh. Y sama dengan x kuadrat per 10. Nah, karena di dalam y ada x, ini akan membantu nih seperti ini. Gitu. Sedangkan ini apa nih? Ini adalah Vx yang tadi nilainya kita udah dapat Vx. Vx itu adalah berapa?
8 feet per second. Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang dy per dx. dy per dx itu adalah y-nya apa? Y-nya itu x kuadrat per 10 dy per dx. Nah, ini x, ini per dx, ini bisa dikerjakan. Dikalikan dengan dx per dt, dx per dt adalah x dot. Gitu. Nah, gimana ini? Saya rubah lagi bentuknya supaya lebih gampang dipahamin. Oke. Ini sebentar ya, kok jadi bingung saya karena udah buka mie ayam jadi bingung. Oh, bihun. Oke. Oke. Ini persamaan ini saya rubah ya. D 1 per 10 x kuadrat. Sama aja ya, 1 per 10 ya. Per dx. Dikalikan dengan x dot. Oke, kita hitung yuk. Turunan dari 1 per 10 x kuadrat adalah, ingat tadi turunan berarti 1 per 10 dikalikan dengan, di atas x ada 2, x 2 min 1. Nah, jadi dikalikan dengan x dot. Nah, 1 per 10 kali 2, 2 per 10 dikalikan x pangkat 1 dikalikan dengan x dot. Saya garis dulu biar nggak bingung. Ini 1/5 ya, 2 per 10 kan 1/5. 1 per 5 x dikalikan dengan x dot. Ketemu deh. Nah, x-nya berapa? X-nya 1 per 5 dikali x-nya udah dikasih tahu tadi 8t. Jadi saya pindah lagi ya supaya nggak itu. 1/5 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan t. X dotnya udah dapat tadi. X dot berapa? X dot itu nilainya adalah 8 ya kalau saya nggak salah ya. Ya, x dot itu 8. Gitu. Bener nggak nih hitungannya? 1 per 5 dikalikan 8 dikali t-nya berapa? Mintanya 2 second. Dikalikan dengan 8. Jadi 1 per 5 dikali 8 kali 2 16 dikalikan dengan 8. Kita hitung yuk. 16 dibagi 5 dikalikan dengan 8 sama dengan 25,6. 25,6 apa? Feet per second. Ketemu yang VY. Nah, oke, kita sekarang gini, kita gambar. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini V. Magnitudenya berapa nanti, ini ada sudut. Nah, kita tahu bahwa Vx sama dengan 8 feet per second. Vy sama dengan 25,6 feet per second. Oke, karena ini dia vektor, berarti kalau kita mau tahu V, kita tinggal kuadratkan ya. 25,6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa ini angkanya? Sama dengan 26,8 feet per second. Hitung sendiri ya, saya udah ada coret-coretan sama ada kuncinya sebenarnya. Berarti V sama dengan 26,8 feet per second. Nah, kemudian ini gimana ini? Nah, ini pakai tangan. Tangan theta sama dengan, tangan adalah, ingat demi sami desa. Desa depan per samping, desa depan per samping. Nah, desa ini adalah apa nih? Ini sumbu Y, sampingnya sumbu X. Berarti tangan adalah VY per VX. Nah, VY per VX nya berapa tadi? 25,6. Ingat ya, bukan V ya, 25,6. Vx nya sama dengan 8. Sehingga ini kalau dicari sudutnya, artinya tangan theta minus 1 atau arc tangan dari 25,6 dibagi 8 sama dengan
dengan 72,6 derajat. Artinya ini si balon nih, aduh balonnya bikin pusing ya. Ini VY, Vx ini membentuk sudut 72,6. Ini dia magnitudenya adalah 26,8 feet per second. Ketemu, beres. Kita udah ketemu apa aja tadi? Vx oke, Vy oke. Sekarang kita masuk ke akselerasi atau percepatan. Nah, sebenarnya konsepnya sama, cuman agak keriting nih. Satu-satu ya. Sekarang sumbu X dulu deh. A pada sumbu X sama dengan, ingat, A Vx per dt, dvx per dt. Sorry. Ya, Vx-nya berapa? Vx-nya tadi dapat ada di angka 8. Ingat, angka 8 doang ya. D sama dengan 8 per dt. Karena di sini nggak ada T, cuma 8 aja, berarti turunannya adalah 0. Sehingga tidak ada percepatan ke arah sumbu X. 1, selesai. Sekarang kita mainkan yang Y-nya. Ini agak panjang nih ya. Kenapa Y agak panjang? Karena dia banyak nih. AY itu sama dengan, sama seperti tadi ya, AY itu adalah Y double dot ya. Atau kita juga bisa bilang dVy per dt, perubahan V per perubahan waktu. Tadi ingat kita punya Vy berapa tadi? Vy itu 25,6. Vy sama dengan 25,6 feet per second. Ini hasilnya. Tapi kalau rumusnya tadi Vy sama dengan, Vy itu bentar ya. Nah, ini dia. 1/5 atau 2/10 dikali X dikali X dot. Ini Vy. Nah, sekarang gimana ini diturunkan lagi? Panjang nih kehidupan nih. Kita tulis ini ya. AY sama dengan dVy per dt. Saya masukkan sekarang D 1/5 dikali X kali X dot per dt. Nah, ingat. Kalau ada turunan dari U dikalikan dengan V, maka hasilnya adalah U aksen itu turunan ya, dikalikan dengan V ditambah V aksen dikalikan dengan U. Coba dicek lagi ya, bener gak nih? Oke, ini 1/5 XX dot. Oke, ini kita ya, AY 1/5 X dikalikan dengan X dot per dt, dimana ini adalah U, ini adalah V. Sehingga kita bisa tulis ini D ya, depannya D. 1/5, ingat ya, U aksen, turunan dari U adalah U aksen berarti X dot dikalikan dengan V, V-nya udah X dot, ditambah V aksen X double dot dikalikan dengan U, U-nya doang adalah X. Seperti ini. Sorry, 1/5 lagi depannya. 1/5 ya. Udah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Masukin angka-angkanya.
1/5 dikalikan dengan X dot. X dot tadi berapa? X dot itu 8. Dikalikan lagi, berapa lagi? X dot lagi 8. Ya enggak? Ditambah, nih tambah 1/5 dikalikan dengan X double dot. X double dot tadi berapa? 0, nggak ada. Cepat langsung X. Dikalikan dengan X doang. X doang ya sebenarnya kita nggak perlu ya masukin angkanya, cuman ya udahlah. 8 kali 2 16. Tapi kan dikalikan dengan 0. 8 kali 8 64 dibagi 5 12,8 ditambah 0. Jadi sama dengan 12,8 apa satuannya? Feet per second kuadrat. Ini AY. Sehingga magnitude dari A sama kayak tadi. AX-nya kan 0 ditambah ini kuadrat ya, tambah 12,8 kuadrat. Sehingga A sama dengan akar 12,8 kuadrat. Sama dengan 12,8 feet per second. Nah, untuk sudutnya, ingat sudutnya adalah Y per X. Y-nya berapa? 12,8. Ini Y-nya dibagi dengan 0. Ini adalah hasilnya 0. Tangan yang 0 berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Oke, selesai sudah. Jadi kita udah dapat nilai Vx, Vy, Ax, Ay. Begitu juga dengan sudutnya V dan sudutnya A. Gitu. Ada cara yang lebih cepat sebenarnya, cuma nanti kita pahamin ini dulu. Cara cepatnya sebenarnya begini. Kita punya Y. Y itu sama dengan 8. Tadi Y berapa? Nah, Y sama dengan X kuadrat per 10. Artinya Y dot sama dengan X nya kita tahu berapa? X itu 8T ya. Ini 8T kuadrat dibagi 10. Sehingga 64T kuadrat per 10. Dapat 6,4T kuadrat. Dengan begini, tadi yang Y yang ada X-nya akan menjadi Y yang hanya punya nilai T. Ini lebih mudah diselesaikan. Sehingga untuk Y double dot tinggal 12,8 dikali T. Mau dicek, dibuktikan? Coba yuk. Vy sama dengan 6,4 T kuadrat. Coba aja 6,4 dikalikan dengan 2 kuadrat. Berapa nih? 25,6. Terus AY sama dengan 12,8 dikalikan dengan 2. Bentar, ini ada yang salah nih. Oh iya. T-nya berapa sih? T-nya 2. Oh alah. Sorry. Vy 64 dikalikan dengan T. Ini salah. Ini berarti 64 kali 2. Vy sama dengan 12, itu ya. Oh alah. Ulang. Apa ya? Ulang. Y tadi kan X kuadrat per 10. Kita tahu X itu sama dengan 8T. Masukin aja ke sini. 8T kuadrat per 10 dengan 64T kuadrat per 10 atau 6,4T kuadrat. Sehingga yang namanya V menjadi 12,8T dan yang namanya A adalah 12,8. Ini feet per second kuadrat. Ini sama dengan dikalikan T-nya 2, 25,6 feet per second. Ini juga tinggal dikaliin, nanti dapat Y-nya itu berapa? Y-nya
gitu deh ya. Oke, demikian. Kalau ada yang salah mohon koreksi di komen ya. Please like, comment, and subscribe. Thank you, sampai ketemu lagi.